Melihat pergerakan harga saham Telkom akhir-akhir ini tentunya banyak juga yang bingung karena secara kinerja kalau kita lihat dari laba bersihnya sekalipun mengalami penurunan ya secara annualized, tetapi seharusnya penurunan ini tidak sampai dibarengi dengan penurunan harga saham yang begitu dalam. Kalau kita lihat di 3 bulan terakhir Telkom koreksi 15%, untuk year to date-nya dia sudah koreksi 34%, dan 1 tahun terakhir ini ya sama ya, dia koreksi 34%. Di harga sekarang ini sebenarnya Telkom sudah ada di harga di kisaran COVID kemarin, bahkan ketika dia koreksi sampai di 2.530 ini sudah melampaui harga terendah di saat COVID kemarin ya. Entah apa yang salah mungkin ya yang dipikirkan oleh investor atau holder dari Telkom. Namun tentunya ya seperti inilah di dalam investasi saham. Terkadang harga saham itu tidak berjalan seiring dengan fundamental saham tersebut karena memang harga saham itu dipengaruhi oleh market. Untuk jangka waktu yang panjang, biasanya harga saham itu tetap juga akan kembali kepada harga wajarnya. Iya, di valuasi sekarang ini kan sebenarnya Telkom sudah cukup murah ya, karena melihat dari PE ratio-nya dia sudah ada di angka 11,06, melihat dari price to sales-nya dia sudah di 1,73, price to book value-nya sudah ada di angka 1,92, dan EV to EBITDA-nya ada di angka 4. Sebenarnya masih cukup menarik ya, bahkan terbilang untuk secara histori Telkom ini sudah ada di harga yang terdiskon sekarang ini. Karena melihat dari analisis yang ada, rating yang diberikan analisis di sini terpantau dari 38 analis memberikan rating untuk Telkom. Untuk 33-nya merekomendasikan beli, 5-nya tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Dengan target harga di sini rata-ratanya bisa mencapai di 3.641, dengan estimasi tertingginya bisa mencapai 4.800, dan estimasi terendahnya dia masih bisa turun ke 2.500. Artinya di harga sekarang ini 2.640 ya masih ada berpeluang lah untuk dia koreksi, tetapi untuk potensi dia koreksi itu sudah tidak sedalam ya, setahun terakhir bisa minus sampai 34%. Dan jika kita melihat untuk pergerakan harga sahamnya dari price band, minimal kita lihat untuk 5 tahun dulu untuk PE band-nya, sekarang ini termasuk sudah ada di harga terendahnya. Ini sudah jauh lebih di bawah dari ketika dia koreksi di COVID kemarin. Begitu juga kalau kita lihat di 10 tahun, ya kurang lebih sama ya. Sekarang sudah ada di harga terendahnya. Nah, kita lihat dari PBV band-nya 5 tahun. Ya, 5 tahun lagi sama, dia sudah ada di harga terendahnya, karena sekalipun di waktu koreksi COVID ini ya, secara harga saham kurang lebih sama dengan sekarang ini, namun kan tentu secara kalau kita melihat untuk labanya tentu sangat berbeda ya dengan di waktu COVID kemarin. Untuk 10 tahun juga kurang lebih sama ya, bahkan dia sudah di bawah minus 2. Ini menandakan sudah terdiskon cukup dalam untuk Telkom. Ya, jadi sekarang sebenarnya ya tinggal menunggulah saat Telkom mulai lagi diapresiasi oleh market. Dan memang untuk sekarang ini ya banyak saham yang terdiskon. Tentu ini juga membuat ya aliran dana untuk masuk di Telkom ya belum langsung bisa sebesar itu. Tetapi ya kita tunggu sajalah untuk minggu ini perkembangannya seperti apa, apakah akan berdampak baik untuk Telkom atau tidak. Jika kita kembali ke target harga yang di sini ya, jikapun bisa mencapai di 4.800, ini target harga yang lumayan tinggi ya, karena ini sudah di kisaran 80-an persen kalau dia memang kembali di target harga tertingginya ini. Kalau kita melihat dari jumlah pemegang sahamnya terpantau di bulan November data terakhir, di sini mengalami peningkatan ya. Dia naik 9.120 investor, ini bertambah di
bulan November. Artinya ya banyak juga yang masih tetap yakin untuk Telkom ini, sekalipun di 1 bulan terakhir kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya masih lumayan ya. Di 1 bulan terakhir dia masih naik 3,54%. Mungkin di sini kita tinggal tunggulah laporan keuangan kuartal 4-nya di 2024 ini seperti apa, karena ya harapannya dengan ada momen Natal, tahun baru, dan juga ada pilkada ya kemarin, ya berharap untuk pendapatan Telkom ini bisa meningkat di kuartal 4 2024 dan bisa mendongkrak pendapatannya, sehingga kalau kita lihat dari EPS-nya kan sekarang ada di 237 ya, berbanding dengan 2023 kemarin ada di 247. Ya kalaupun dia seandainya bisa sama lah, ya bisa samalah dengan tahun kemarin di 247, maka jika kita melihat dari dividen untuk Telkom ini, kita cek dulu untuk terakhir dia membagikan di 178 ya, 178 untuk Telkom. Maka jika kita asumsikan saja untuk dividennya sama dengan tahun kemarin ya, atau turun lah, kita tarik turun lah 170 lah untuk tahun buku 2024 ini, di harga sekarang ini 2.630, maka bisa Anda lihat untuk potensi dividennya lumayan besar, sudah ada di angka 6,46%. Jadi di harga sekarang ini dengan potensi dividen yieldnya ada di 6,46% di sini, sebenarnya kan tergolong menarik ya sobat investor, masih menarik untuk Telkom, karena kita lihat juga dari potensi penurunannya. Kalau kita lihat ya dari 2.610 ke 2.500, berarti ini masih berpotensi turun lagi kisaran ya 110 atau ya di kisaran 2% lebih, yang artinya jika ditarik saja sampai dia turun 5-6% ya, setidaknya kan masih ada pengaman dividen yang ya potensi ini akan dibagikan di bulan berapa ya. Untuk Telkom ini terakhir membagikan dividen di bulan Mei. Jadi ya kisaran 5 bulan ke depan setidaknya ada pengaman ya 6,4% jika membagikan dividen kurang lebih seperti perhitungan tadi di 170 per lembar sahamnya. Memang sekarang ini di tengah dana asing yang banyak juga keluar dari IHSG, belum lagi banyak yang masuk ke Bitcoin, tentu untuk saham-saham ya banyak mengalami tekanan. Tetapi di satu sisi ini memang tekanan, tetapi di sisi lain justru ini bisa dijadikan peluang. Kalau kita mau tunggu untuk saham-saham seperti Telkom ini naik dulu, baru kita mau beli, bukankah itu juga kita sudah ketinggalan? Ya justru di harga sekarang ini diberi kesempatan membeli di harga yang murah, sekalipun tetap memang harus atur strategi ya, karena memang melihat pergerakan harga sahamnya akhir-akhir ini masih cenderung turun, ya bisalah Anda mulai cicil ya, Anda mulai cicil untuk membeli sambil terus memperhatikan perkembangan isu-isu ataupun sentimen-sentimen terbaru. Apakah jika ada memang sentimen positif kan kita bisa lebih yakin lagi lah untuk Telkom ini ke depan bisa kembali ke harga-harga yang ya lumayan bagus. Jadi di momen seperti sekarang ini sebenarnya mau dilihat dari segi valuasi sudah cukup murah, dilihat dari segi kinerja memang ada penurunan tetapi tidak signifikan. Tinggal bagaimana sobat investor mengatur mental, mindset, strategi Anda di dalam berinvestasi. Ya sekalipun memang sudah murah ya, ditambah dengan masih banyak juga mungkin saham-saham yang sobat investor anggap lebih murah, ya Anda bisa menentukan pilihan. Tapi setidaknya Telkom bisa masuk di daftar pantau Anda jika memang Anda juga memahami ya bisnis dari Telkom ini. Oke sobat investor, silakan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar jika Anda punya info-info terbaru berkaitan dengan Telkom. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks berlangganan. Tetap semangat berinvestasi dan salam IHSG Investor, harus selalu gembira.